Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa, ayahanda ibunda tercinta dimanapun Anda berada, para jamaah dan agen-agen ataupun cabang-cabang Jannah Firdaus dimanapun Anda berada, insyaallah mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jumpa lagi kita bersama Cerdas Cerita Daeng Syawal bersama Jannah Firdaus. Nah teman-teman, tadi kita sudah bacakan di awal muqaddimah tentang surah Hud ayat 41, di mana bunyinya wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Nah, kisah tentang siapakah ayat tersebut? Nah, kisah ini mengisahkan tentang ayat ini tentang Nabi Nuh alaihi salam. Ya, padahal namanya Nabi Hud, tapi ayatnya Hud, nabinya Nabi, salah satunya adalah Nabi Nuh yang dibahas di ayat ini. Nah, teman-teman, Nabi Nuh ini memiliki 4 anak, namanya Sam, Han, Yafes, dan Kan'an. Nah, 3 ini dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada Allah, ikut kepada bapaknya. Sedangkan ini Kan'an, dia ikut kepada ibunya. Dan selama Nabi Nuh alaihissalam ini berdakwah 950 tahun lamanya. Ya, karena memang umurnya Nabi Nuh ini adalah salah satu nabi yang paling panjang umurnya, sampai ribuan ya, 1000 lebih umurnya Nabi Nuh alaihissalam. Maka teman-teman, tapi selama 950 tahun berdakwah itu hanya kurang lebih 80 orang. Ada riwayat mengatakan 72 orang, tapi paling masyhur itu 80 orang yang ikut dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Maka teman-teman, coba 950 tahun yang ikut 80 orang saja. Berarti kita bisa bagi-bagi itu. Berarti dalam 100 tahun hanya 10 orang yang ikut. 100 tahun 10 orang. Coba bayangkan, universitas mana yang masih buka yang jika dalam 100 tahun yang daftar hanya 10 orang? Kampus mana atau sekolah mana atau partai mana yang masih buka yang dimana setiap 100 tahun itu hanya ikut 10 orang saja? Saya yakin pasti tutup semua. Ya, tapi ini Nabi Nuh alaihissalam ini saking sabarnya, saking tabahnya, saking gigihnya dalam berdakwah 950 tahun, tapi hanya mendapatkan 80 orang saja yang ikut dalam agama bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh luar biasa. Makanya Nabi Nuh alaihissalam ini dikategorikan sebagai ulul azmi daripada Nabi Musa, Nabi Isa, ya, dan juga salah satunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim juga, ya. Maka luar biasa ini. Maka teman-teman, kita lanjutkan di surah Hud tadi. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Nah, memang dikatakan di surah Hud ayat 40 itu bahwasanya yang ikut menjadi umatnya Nabi Nuh alaihissalam itu qalil saja, sedikit saja, ya.
memang Masya Allah 80 orang saja. Maka wa qala rukabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ayat ini diturunkan jadi ketika bahtera kapalnya Nabi Nuh ini sudah selesai. Ya, jadi ini perintah Nabi Nuh kepada umat-umatnya. Ya, naiklah ke bahtera kita, naiklah ke kapal supaya, dan jangan lupa ingat fiha bismillahi majriha wa mursaha. Kau mau berlabuh, mau berangkat, kau baca bismillah. Kau mau berlabuh nanti jangan lupa juga baca bismillah. Artinya Nabi Nuh alaihissalam ini mengajarkan kepada kita semua, apapun aktivitas kita, ya, apapun pekerjaan kita, apapun kerjaan kita, ya, kau jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya, wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Nah, kau naik, ya, kau baca bismillah. Ketika kau mau berlayar, baca bismillah. Mau berlabuh juga baca bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbi laghafurur rahim. Bahwasanya sesungguhnya Tuhanku Rabbi Laghafur, Maha Pengampun, Rahim, dan juga Maha Penyayang. Maka teman-teman ingat, ayat ini diturunkan ketika bahtera sudah selesai. Maka itu perintah untuk naik di bahtera. Maka ketika banjir bandang telah terjadi, ya, lagi terjadi nih, maka teman-teman Nabi Nuh alaihissalam ini memanggil anaknya. Ya. Ayat selanjutnya, وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ. Kapal itu berlayar membawa, ya, mereka ke dalam gelombang. Ya, gelombangnya ini, ombaknya bukan main-main. Ombaknya itu seperti kaljibal, seperti gunung, saking besarnya, saking tingginya. Ya, luar biasa ombaknya. Karena ini adalah banjir bandang yang paling besar terjadi. Baik itu nanti sampai kiamat, itu tak ada lagi banjir bandang seperti ketika zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, teman-teman. Maka wahia tajri bihim fi mawjin kaljibal wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya rukam ma'ana. Ya bunayya rukam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Jadi Nabi Nuh alaihissalam ini, ya, namanya seorang bapak, seorang orang tua, itu sudah sangat lumrah, dan itu manusiawi. Namanya bapak pasti sayang kepada anaknya, ya. Namanya bapak meskipun sebadung-badungnya anak itu masih sayang. Nah, Nabi Nuh alaihissalam ini meskipun tahu anaknya ini tak beriman kepadanya, istrinya tak beriman kepadanya, tapi tetap dipanggilnya. Ya. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zini ya bunayya rkam ma'ana. Wahai anakku, sini naik ke kapalnya, anak. Ma'ana, sini ikut sama kami anakku, biar kamu nanti enggak ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu enggak ditenggelamkan oleh ombak yang gimana? Kaljibal, yang setinggi seperti gunung. Nah, ini manusiawi, seorang bapak meskipun tahu anaknya ini badungnya minta ampun, dia tetap sayang, mengajaknya kepada keselamatan, mengajaknya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata anaknya Nabi Nuh alaihissalam, si kanan ini, tetap tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wanada Nuhin ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya irkam ma'ana. Ya. Dan kata Nabi Nuh alaihissalam ini, jangan kau masuk golongan orang-orang yang kafir, ya. Wala takum ma'al kafirin, kau jangan sama-sama mereka. Maka teman-teman, ini pelajaran untuk kita semua, bahwasanya dengan siapa kau berteman, maka seperti itulah kau. Ya, kamu seakan seperti itu. Makanya kita harus pilih-pilih berteman dengan siapa, bersahabat dengan siapa. Karena apa? Sahabatmu adalah cerminan daripada dirimu. Jangan sembarangan nyari teman, jangan sembarangan nyari sahabat. Ini semua orang dijadikan sahabat, semua orang dijadikan teman. Maka harus hati-hati, karena sahabatmu adalah cerminan daripada dirimu. Wala takum ma'al kafirin, kata Nabi Nuh alaihissalam kepada anaknya, yaitu si Kan'an. Maka apa kata anaknya Nabi Nuh alaihissalam?
Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Nama anaknya Nabi Nuh ini masih aja mengelak. Masih, padahal ini udah di depan mata ini. Banjir sudah di depan mata. Tapi apa katanya? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Weh, ayahku, tenang. Saya mau pergi ini aja. Mau pergi ke gunung. Mau pakai kopaja saja kalau kita. Mau pakai jalur busway saja. Tapi ternyata ini Allah telah murka kepadamu nak. Kepada istriku juga. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Nuh, itu bukan lagi anakmu, itu juga bukan lagi istrimu. Jadi ya karena dia kafir kepadamu, udahlah kau pergi aja Nabi Nuh. Ya. Qala sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma. Ya. Saya ini mau berlindung daripada gunung-gunung saja, ya. Saya mau berlindung di belakangnya gunung apa namanya itu? Gunung Bromo dan lain-lain. Nah, ternyata airnya itu bandangnya menghempaskan juga. Gunung-gunung pun juga tenggelam. Saking tingginya. Ya Masya Allah. Maka teman-teman hati-hati. Tidak ada yang melindungi dari sisa Allah pada hari ini selain Allah Subhanahu wa taala. Qala sa'awi ila jabali ya'simunil minal ma'. Nah, maka kita tetap berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah bersamakan kita di dunia bersama anak-anak kita ya, dan juga nanti di akhirat di surga bersama anak-anak kita juga. Itulah doa yang kita senantiasa panjatkan. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karunikanlah kami anak yang soleh-solehah ya Allah. Itu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi memang di dalam Al-Quran ini ya, ada beberapa potret tentang rumah tangga. Ya, ada potretnya Nabi Nuh alaihissalam. Bapaknya beriman, anaknya kafir, istrinya kafir. Ada juga potretnya yang istrinya beriman kepada Allah, Sayyidah Asiyah. Ya, suaminya kafirnya minta ampun, yaitu Fir'aun la'natullah alaih. Ya, ada istrinya kafir, ya, suaminya juga kafir. Lahab, ya Abu Lahab. Bahkan ada ayat yang khusus untuk dia nih, ya, tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya, bahwasanya ini ayat khusus untuk Abu Lahab dan istrinya. Nah, ada juga tentang anaknya beriman, istrinya beriman, bapaknya juga beriman, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istrinya beriman dan juga anaknya juga beriman. Bahkan jadi penghulunya para wanita nanti, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Maka teman-teman, nah, pelajaran bisa kita ambil daripada Nabi Nuh alaihissalam ini, kita mau menjadi potret yang mana nih? Ya, menjadi potretnya Nabi Nuh alaihissalam kah? Menjadi potretnya Nabi Ibrahim kah? Ya, atau Nabi Lut kah? Ya, ataukah Abu Lahab? Ya, maka teman-teman, mudah-mudahan kita ini menjadi potretnya Nabi Ibrahim alaihissalam, menjadi potretnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman, memang seperti apa sih kondisi atau kaumnya Nabi Nuh alaihissalam ini kok bisa diazab dengan azab yang luar biasa? Maka insya Allah nanti kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan di episode selanjutnya. Jangan lupa tetap di YouTube-nya Jannah Firdaus bersama Cerdas Cerita Dayang Syawal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.